terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak pemirsa kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, mengingat memang sudah memasuki jam padat pulang perkantoran untuk perlu diantisipasi. Dan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang terpantau masih cukup lancar dari kedua arahnya. Bagi Anda yang melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, serta selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang terpantau lancar, sedangkan dari arah sebaliknya juga masih relatif lancar. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, karena kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang perlu Anda antisipasi, serta para pejalan kaki maupun kendaraan-kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Pasar Gamping, Yogyakarta. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jogja Kota yang akan menuju ke Purworejo terpantau lancar, sedangkan dari arah sebaliknya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan pada traffic light, dan selepas dari traffic light juga masih terpantau cukup mengalami ketersendatan. Antisipasi banyaknya kendaraan umum dan juga aktivitas masyarakat, serta kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan ini yang menjadi salah satu faktor terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika melintas kawasan ini. Dan kita beralih ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami masih cukup lancar dari Jakarta yang akan menuju ke Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota. Antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Perlu diantisipasi, di sini ada persekolahan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan dikarenakan banyaknya aktivitas dari anak sekolah. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat sore dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah film pendek sinematik berjudul Dua Seragam Satu Pengabdian menghadirkan kisah nyata anggota Satlantas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah, Aibda Purwanto. Film berdurasi 5 menit ini menampilkan pengabdian tanpa pamrih, pengorbanan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang menginspirasi. Melalui visual dramatis dan narasi penuh makna, film Dua Seragam Satu Pengabdian mengingatkan bahwa pengabdian tidak dibatasi oleh seragam, pangkat, maupun waktu. Sosok Aibda Purwanto ditampilkan bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai manusia yang mengedepankan ketulusan dalam membantu sesama. Film pendek ini mengajak masyarakat untuk percaya bahwa kebaikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Setiap pagi, matahari baru saja terbit. Namun tugasnya telah dimulai. Di tengah riuh kendaraan, ia berdiri tegak. Peluitnya bukan sekadar bunyi, tetapi napas ketertiban. Di balik setiap lambaian tangan, ada doa agar semua kembali pulang dengan selamat. Dedikasi bukan tentang sorot kamera, ini tentang menjaga kehidupan yang tak pernah ia kenal namanya.
Telepon siapa, Pur? Siap dan izin dan saya telepon dan dari warga dan Menepi dulu, menepi. Cari tempat aman dulu. Assalamualaikum Pak. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Siapa? Nggih. Ya Pak, saya tak izin dulu sama pimpinan saya Pak ya. Nanti saya langsung bergabung di situ. Ada apa, Pak Pur? Siap dan mohon izin. Tadi barusan saya dapat kabar dari warga bahwa ada warga yang meninggal dunia, Bun. Terus Pak Pur mau lelayu? Kebetulan saya kan sudah ikut di paguyuban untuk menggali kubur di makam sana dan Penggali kubur ya? siap Bun. Oh, bagus Pak Pur. Saya akan mendukung dan saya akan pasti mengizinkan. Apalagi ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, kesempatan kita untuk mengadukan ke masyarakat. Yang penting Pak Pur fokus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan ya. Siap Bun. Terima kasih Bun. Ya, kita ke kantor. Terus ngomong-ngomong nih, sering dapat nggak nih dari orang yang kamu bantu? Siap dan saya secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan dan Masa? siap. Kalau kamu kan capek gali kubur. Gak apa-apa dan Polisiku, engkaulah pelindungku. Polisiku, engkaulah penyayangku. Polisiku, engkaulah pelayanku. Ketika lepas tugas, ia menanggalkan seragam kebangkaan. Bukan untuk beristirahat, tetapi untuk panggilan yang lebih sunyi. Waalaikumsalam. Ini Pak nggih. Monggo. Dipandang kan mboten morak-mari. Jam pinten mangke ana acarane? Kadose jam 11 Di bawah langit sore, ia memikul cangkul. Bukan perintah atasan, bukan tuntutan jabatan. Hanya panggilan hati. Karena pengabdian sejati tak pernah dibatasi warna kain atau tanda pangkat. Ia menggali bukan sekedar liang, ia menggali makna bahwa hidup adalah sementara dan memberi tak mengenal waktu. Setiap ayunan cangkul adalah doa, setiap tetes keringat adalah hormat. Di sini semua sama, tak ada polisi, tak ada rakyat, hanya manusia yang saling menjaga. Pak Pur jenengan kok sekersa kok derek mriki. Sing ngabari sinten Pak Pur? Oh, lah mau tak telepon aku langsung teko mrene, Pak. Ki Pak. Nggih, insya Allah selama saya masih kuat, nggih, saya akan tetap bantu untuk kegiatan pemakaman ini. Nggih, secara ikhlas, nggih, karena kita sama. Pasti kita kembali ke sana, ke hadapan Ilahi. Pagi kembali datang dan ia kembali mengenakan seragam. Dari jalan raya hingga pemakaman, langkahnya satu, mengabdi. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan bukan tentang pangkat, tetapi tentang keberanian menolong tanpa pamrih. Hidup akan berakhir, tetapi kebaikan tak akan pernah padam. Karena sejatinya, seragam hanyalah kain. Pengabdian adalah jiwa yang tak pernah bisa dilepas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.